Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka sambangi kediaman Soleh Darmawan di Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat pada Jumat, 9 Mei 2025, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rieke datang tepat di hari pembongkaran makam dan proses autopsi sedang berlangsung. Alhamdulillah, kami bersama kuasa hukum Pak Jani Tamalea dari kuasa hukum almarhum dan keluarga almarhum Soleh Darmawan, dan di sebelah kanan saya ini dari Polda Metro Jaya, tepatnya dari Kanit 5 Renakta. Alhamdulillah proses ekshumasi sudah dilaksanakan dari pukul 9 sampai pukul 11.30 WIB Jumat 9 Mei 2025, kata Rieke, anggota DPR RI Komisi 6, Jumat 9 Mei 2025. Rieke mengatakan keluarga almarhum Soleh Darmawan akan menerima hasil apapun dari proses autopsi hari ini. Proses ekshumasi hari ini disaksikan langsung oleh perwakilan keluarga. Dan semua organnya dipastikan masih lengkap. Tetapi tetap hasil akhirnya masih terus diperiksa pihak kepolisian. Saya mengapresiasi sekali meskipun organ semua lengkap, tapi mereka akan tetap menjalankan analisis yang lebih dalam untuk mengetahui apa penyebab kematian yang sesungguhnya. Tetap diproses. Rieke menjelaskan jika dirinya sudah meminta ruang audiensi di Komisi 3 DPR RI untuk membahas khusus tentang kasus ini. Maka untuk langkah selanjutnya Rieke akan terus berkoordinasi dengan kuasa hukum keluarga korban, Jani Tamalea. Saya sudah ke sana dengan kuasa hukum. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengatakan bahwa kematian Soleh Darmawan jangan jadi sia-sia. Karena kasus tindak pidana perdagangan orang itu sudah angkanya luar biasa, jelas Rieke. Rieke menerangkan bahwa saat ini kasus online scam WNI dari tahun 2021 sampai Februari 2025 yang tercatat di Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri sudah ada 7.027 kasus. Dengan rincian Uni Emirat Arab 4, Afrika Selatan 7, Belarus 52, Vietnam 6, Malaysia 76, Thailand 464, Myanmar 601, Laos 691, Filipina 770 dan yang tertinggi di Kamboja 4.300 orang. Hingga saat ini ada 1.508 kasus yang terindikasi TPPO. Saya yakin ini bukan angka yang sesungguhnya. Terjadi lonjakan 75% dalam 3 bulan terakhir, kata Rieke. Sehingga kemudian rinciannya ini ada 85% dari 1.301 kasus per Januari-Maret menurut KBRI Phnom Penh, ada 85% itu terlibat kasus penipuan daring. Sisanya terkait kasus perdata meningkat 174% dalam periode yang sama di tahun 2024. Meningkatnya kasus hingga angka 174% ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap biasa saja. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami memberikan dukungan penuh. Dan sekarang sudah ada Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan TPPO sudah ditambah tindak pidana perdagangan orang di Kepolisian Republik Indonesia. Kita sedang berjuang mohon dukungannya dari semua pemerintah yang terkait termasuk DPR RI agar bisa dibentuk direktorat yang sama hingga tingkat kepolisian. Karena data setidaknya mulailah dengan provinsi-provinsi yang indikasi angka TPPO-nya khususnya online scam tinggi. Rieke menilai kasus ini perlu kerjasama yang luar biasa. Angka tertinggi Sumatera Utara sekitar 23%. Angka kemudian yang kedua adalah Jawa Barat sekitar 19%. Rieke terus bergerak cepat untuk mendukung pengusutan kasus kematian Soleh Darmawan. Mohon dukungannya dari pimpinan DPR RI agar segera dibentuk Timwas atau Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR RI yang terdiri dari lintas komisi, kata Rieke. Karena kasus ini juga menyangkut pekerja di dalam negeri dengan angka PHK yang tinggi. Rieke mengatakan saat ini Indonesia perlu ada Satgas untuk pekerja Indonesia. Ketika orang putus asa tidak bisa bekerja di dalam negeri maka kemungkinan dia akan memilih jalan pintas terbukti dengan melonjaknya kasus yang semakin banyak. Mudah-mudahan diberikan dukungan oleh pimpinan DPR RI.